Bismillahirrahmanirrahim. Luga, ini aku mau nanya lagi nih. Mikana, Elia, Bom-Bom, mereka itu tidak mengakui Luga sebagai nabi. Apakah Bom-Bom, Mikana, Elia itu nanti di dalam surga atau dalam neraka? Masuk neraka dong. Oh, Karena masuk saya neraka. kan karena saya kan nabinya, utusannya. Iya, betul. Yesus berkata, barang siapa menolak aku, bukan menolak aku, tapi menolak dia yang mengutus aku. Tetapi barang siapa menolak orang yang kuutus, dia menolak aku. Jadi patokannya adalah menolak utusan Tuhan. Nah, kalau utusan Tuhan aja lo tolak, ngapain lo beragama lagi? Misalnya saya membawa pesan-pesan tentang surga, mereka kan nggak percaya itu. Halu kan. Iya. Terus kalau lo nggak percaya tentang surga, emangnya lo udah ke surga? Nggak juga, tolol kan gitu. Iya, Kecuali dia udah pernah ke surga. Saya bawa pesan surga yang lebih lemah dari pesan surganya dia. Wajar saya kalah gitu. Nah, dia juga nggak pernah ke surga. Giliran saya mendapatkan penglihatan, dia bilang saya halu. Oke, kalau saya halu, saya mau belajar sama kau tentang surga. Dia juga nggak bisa ngajarin tentang surga. Iya, betul. Namun mereka ini kan mengklaim juga bahwa mereka ini dituntun oleh Roh Kudus katanya. Jadi yang mana yang betul ini? Roh Kudus yang ada pada Luga atau yang ada pada mereka? Ini Luga kan cuma satu gitu kan, klaim Luga sendiri. Sementara mereka itu rame. Ya, mereka itu mengklaim mereka itu dituntun oleh Roh Kudus. Sebenarnya yang nabi itu ribuan orang, bukan cuma saya aja. Sudah hampir ribuan orang dibawa ke surga, ya. Tetapi karena mereka ini sifatnya keroyokan, jadi kelihatannya mereka lebih besar. Sebenarnya mereka tuh lebih kecil. Contoh misalnya, kalau memanglah si Edis itu sudah memang didukung oleh orang Kristen, kenapa nggak dia naik Rolls Royce, naik Ferrari di Amerika? Kenapa dia nggak punya uang triliun, 1 triliun minimal? Iya. Tapi kan ngegembel-gembel juga, berarti donaturnya mereka ini adalah kalangan menengah ke bawah, yang bisa ngasih mungkin 200.000, 1 juta paling tinggi, berame. Nah, kalau saya ini kan sedang membuka yayasan, dan udah banyak teman saya yang konglomerat itu menjanjikan saya itu di atas 10 triliun. Nah, jadi ya kalau misalnya Tuhan izinkan cair ini dalam waktu dekat, ya saya cuma dalam hitungan detik itu saya tenggelamkan semua itu manusia-manusia palsu. Iya. Karena kan kita kan bisa menenggelamkan orang kan kalau kita punya darah besar juga. Iya kan? Kita bisa blok dia punya internet, kita bisa kita tangkis melalui event-event raksasa. Mereka kan cuma di TikTok. Sekarang saya tanya, berapalah anggaran orang main TikTok? Anggaran orang main TikTok cuma butuh kamar kos-kosan, butuh wifi, butuh handphone yang harga 5 juta biar kelihatan rapi. Cuma itunya anggarannya, nggak sampai anggarannya 1 miliar atau 100 juta. Makanya orang itu tidak akan mau mendanai orang yang ngoceh-ngoceh di TikTok. Tetapi dia hanya mau mendanai orang yang bisa tampil di forum-forum raksasa seperti di JCC, ngomong di event-event di stadion. Nah, itu orang mau mendanai. Nah, kalau orang cuma ngomong-ngomong di TikTok, ngomong dari kamar, itu nggak butuh modal, cuma modal kuota doang. Iya, masalahnya sekarang ini Luga, yang sama-sama kita lihat, yang kita perhatikan, bahwa yang sangat besar menolak kenabian Luga itu adalah Edis TV. Sementara Edis TV ini banyak pengikutnya itu, yang menuhankan Edis ini. Apakah Edis ini di nerakanya itu yang di dasarnya nanti ini gitu? Di neraka begini ya. Memang kita tidak bisa memungkiri. Yesus sudah mengatakan yang masuk neraka itu lebih banyak. Yang masuk neraka tuh lebih banyak daripada yang masuk surga. Walaupun yang masuk surga juga banyak. Jadi jangan heran kalau pengikut iblis ini juga jumlahnya banyak. Ketika setan memberontak di surga, ketika iblis Lucifer memberontak di surga, dia nggak tarik nggak sedikit loh.
sepertiga dia tarik. Jadi jangan salahkan juga kalau setan, pengikut setan itu juga banyak. Karena orang lebih senang bercabul, berzina daripada hidup kudus, menderita. Iya, betul. Kan? Iya betul. Setuju. Orang lebih suka bercabul, mabok, orang mabok, orang berdosa itu lebih banyak jumlahnya daripada orang yang mau hidup suci, karena hidup suci itu berat. Nggak boleh ngapa-ngapain, hanya mengabdi kepada Tuhan. Jadi jangan salah, kalau yang mengikut iblis juga banyak jumlahnya, jangan terkecoh. Iya betul. Jadi apakah pengikut saya tidak ada? Sebenarnya pengikut saya juga banyak, tapi pengikut saya itu biasanya mereka tidak banyak terlalu komen, karena biasanya kalau mereka komen itu biasanya dibully. Saya aja kan dibully sama mereka. Jadi mereka tuh biasanya diam-diam aja. Diam-diam transfer, diam-diam mendukung dari belakang. Jadi menurut penglihatan Luga, yang menuntun Edis TV itu roh setan atau roh kudus? Yang menuntun Edis TV? Yang pasti, makanya kalian kalau ngobrol sama Edis TV, coba singgung saya. Gimana menurut Edis TV, Luga Tambunan itu siapa? Pasti dia biasanya menghindar. Kenapa dia menghindar? Kalau dia mengejek saya, otomatis donatur dari karismatik mundur. Jadi dia selalu menghindar jikalau yang naik orang Kristen. Dia hanya mengutamakan yang Islam yang naik, dan hanya bisa berdebat dengan jurus-jurusnya dia. Jadi itulah triknya dia. Dia tidak akan mau menaikkan orang Kristen. Nanti orang Kristen kan nanya, Bang Edis gimana? Kenapa nggak berkawan sama Bang Luga? Ketika Bang Edis nanti nggak bisa jawab, kalau dia melawan saya, maka kemungkinan besar 30% donatur dia mundur kalau ngelawan saya. Daripada dia donaturnya mundur, lebih baik dia tidak mau membahas saya. Dia no comment. Gitu kan, no comment. Jadi dia nggak akan mau komen tentang saya, karena kalau dia komen tentang saya bahaya. Dia menolak saya, donaturnya mundur. Dia membela saya, donaturnya mundur lagi. Jadi dia serba salah. Daripada gua nanti nggak makan nggak minum, lebih baik gua kabur gitu. Jadi dia fokus menyerang Islam. Kalau saya kan bebas, mau ngomongin Edis, mau ngomongin Islam bisa, ngomongin Edis bisa, karena saya tidak takut kehilangan donatur. Paham nggak? Iya. Apakah Nabi Luga ini sudah mendapat penglihatan gitu tentang Edis TV ini? Saya sudah, tim saya atau nabi-nabi teman-teman saya sudah mendapat penglihatan. Yang masuk neraka tuh Sofiatul, Agatha, Bom, terus siapa lagi ya? RK masuk neraka juga, Vivo, Katolik masuk neraka. Jadi kalau nama Edis memang belum ada kami dapat penglihatan, tetapi kalau misalnya Edis sepaham dengan mereka-mereka yang masuk neraka ini, maka tentu dia pun masuk neraka. Gitu. Karena saya lihat mereka sepaham, satu aliran gitu. Atau bagi kalian yang Kristen yang di bawah, kalau kalian menolak Nabi Luga, nanti kalian di neraka. Jadi kalian harus percaya kepada Nabi Luga, wahai yang Kristen. Edis ini tidak akan pernah mau mengakui denomnya apa. Misalnya coba kamu naik ke situ, Edis TV, denom Edis TV apa? Dia nggak akan mau ngomong. Kalau dia bilang karismatik, Protestan donaturnya mundur. Kalau dia bilang Protestan, karismatik mundur. Jadi daripada dua-duanya kehilangan duit, lebih baik dia berbohong atau tidak jujur. Kalau saya orangnya jujur, saya karismatik, saya nabi, saya rasul. Ketika saya mengatakan saya nabi, saya rasul, itu sama juga dengan itu mendeklarasikan denom saya, dan siap-siap donatur dari Protestan dan Katolik mundur. Dan saya nggak apa-apa gitu, karena tujuan saya bukan mau mencari uang, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Masalah makan dan minum itu pasti Tuhan tolong, kan gitu. Paham kan? Kalau misalnya apakah ada yang mengikuti Luga, gereja karismatik mengikuti saya, terus apakah gereja karismatik itu masuk neraka? Ya kan? Si Edis yang masuk surga? Ya enggak juga, karena Edis juga nggak pernah dibawa ke surga. Edis juga nggak pernah mendapatkan kesaksian tentang neraka.
Iya, iya, Nah, iya, kenapa iya. harus kami yang dapat sering kesaksian neraka? Ya karena mereka memang yang masuk neraka. Kan gitu aja sih, Bro. Iya, iya, iya. Aku juga mendapat penglihatan juga bahwa Edis ini di dalam neraka dia gitu. Ini apakah penglihatan aku ini benar atau bohong ini itu? Coba kamu ceritakan. Coba kamu ceritakan. Ya, waktu itu aku bermimpi kan, jadi aku kebangun itu jam 1 malam itu. Aku lihat Edis itu di dalam mimpi aku itu di dalam neraka itu. Ini gimana ini? Apakah mimpi ini betul atau salah ini? Maksudnya bisa lebih spesifik lagi nggak? Dia teriak-teriak, apa dia nangis-nangis, atau dia minta tolong, ada sesuatu yang Ya dibicarakan? itu pastinya gitu. Udah jelas sih di dalam neraka kan itu. Teriakannya itu lebih wow itu daripada teriakan kayak orang-orang yang kita lihat di dunia ini itu. Nah, tolong Bang Info Mata Lensa. Bang Info Mata Lensa, ini ada suatu kesaksian tentang neraka dari pihak Muslim bahwa Edis di neraka. Jadi tolong dimasukin di YouTube supaya orang, saya tidak mengatakan ini benar atau tidak, tetapi biarlah netizen nanti yang menilai, ya. Nah, saya kan hanya memberikan clue-cluenya. Seorang pengajar dan guru kalau dia tidak percaya nabi-nabi Tuhan seperti saya, dia pasti masih neraka. Contoh kemarin siapa tuh pengajar Wanes, si Pastor Ben. Dia mengatakan dia menghujat saya, dia menghina-hina saya. Saya bilang nggak lama kamu mati. Dia bilang Tuhan bicara sama saya masih 40 tahun lagi hidup. Saya bilang kamu nggak lama lagi. Apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian dia meninggal. Jadi gitu. Iya. Nah, kan selama ini kan banyak juga orang bertanya, apakah Edis ini masuk neraka? Ya karena saya belum dapat, saya harus jujur, saya memang belum dapat tentang dia. Tetapi kalau dia menolak saya sebagai nabi, itu banyak videonya. Makanya pertegas lagi, apakah Bang Edis menerima Luga sebagai nabi? Kalau dia bilang tidak, udah nggak perlu diragukan, dia udah pasti di neraka itu. Karena saya kan, iya dong. Nggak perlu kita nunggu-nunggu mimpi. Kalau orang sudah berbohong, itu udah pasti masuk neraka. Berbohong dalam hal misalnya nabi dan rasul, kan nabi dan rasul itu kan bukan sesuatu hal yang untuk dipermainkan. Saya nabi, saya rasul, nggak bisa itu. Kalau nggak Tuhan benar-benar menyatakan sesuatu kepada saya, itu nggak akan mungkin saya berani. Saya juga akan mati nanti dibunuh Tuhan kalau saya bohong. Gitu. Nah tuh, jadi bagi kalian yang Kristen yang di bawah yang lagi nyimak itu, supaya kalian jauh dari neraka, terhindar dari azab neraka, kalian oten harus percaya kepada Nabi Luga. Nah, ini Nabi ini di atas ini harus kalian percayai. Kalau kalian nggak percaya kepada Nabi Luga, nanti kalian di dalam neraka bersama Edis, Bom, Mikana, itu RK. Karena kenapa? Kalau saya perhatikan ya, orang Muslim kan boleh-boleh saja tidak percaya kepada saya sebagai nabi, tapi tidak mengejek. Tapi mereka ini tidak percaya kepada saya sebagai nabi, itu jahatnya bukan main. Mengejeknya luar biasa. Gimana itu mereka itu mengejek Nabi Luga itu? Mereka ini kan tidak percaya saya sebagai nabi, tapi itu marahnya luar biasa. Kalau orang Muslim kan, ya kalau kita sebagai nabi ya udah, ya memang kami beda iman, jadi nggak ada kemarahan, biasa aja, beda iman ya udah, maksudnya nabinya orang Kristen, titik. Nah, kalau Edis enggak, kalau pasukan mereka ini enggak, saya dibenci luar biasa. Dibenci sangat-sangat. Jadi makanya dari sini kita melihat bahwa hati mereka ini jahatnya bukan main. Inilah yang dibilang sampah dari kekristenan. Jadi misalnya Kristen ini bagi saya ajaran yang benar, tetapi ada sampahnya. Yang orang-orang yang memang tidak dibutuhkan lagi di dalam kerajaan Tuhan, ya itulah rombongannya mereka ini. Jadi mereka ini jumlahnya juga ratusan juta. Betul. Bukan cuma ada di Indonesia, di Amerika juga sama. Model-model seperti rombongan antikristus namanya. Ini juga, inilah yang disebut sampah alam semesta. Ya, di Amerika ada, di Katolik ada, di Indonesia ada. Jadi mereka ini sebenarnya ada bentuk setan-setan yang udah mengikat mereka. Jadi setan yang inilah yang membuat mereka
selalu menghina para nabi seperti itu. Iya. Orang Jadi poin-poinnya bahwa jadi poin-poinnya ini bagi yang Kristen yang ada di bawah, kalau kalian menolak kenabian Luga, nanti kalian di neraka. Nah, kalian ini kebanyakan yang di bawah ini pengikut Edis, Mikana, RK, Bom. Nah, jadi kalau kepala kalau ketua kalian ini doubling nih. Jadi si Bom, Mikana, Elia, RK itu kan tidak percaya kepada Nabi Luga. Jadi nanti mereka itu di dalam neraka, kalian juga dalam neraka gitu. Jadi kalian tinggalkan Edis TV, RK, Mikana, Elia. Nah, kalian ikuti nih Nabi Luga itu supaya kalian masuk surga itu. Nah, jadi jadi begini kan, kekristenan ini kan sebenarnya ajarannya itu sebagian dikurang-kurangin sama mereka. Jadi mereka kelihatan Kristen gitu. Dengan rombongan mereka yang besar, mereka bisa menipu-nipu donatur. Kami rame nih. Nah, jadi donatur ini tertipu. Rame ya. Ya udah deh, saya kirim deh, saya transfer deh. Nah, tapi itu yang bisa ditipu sama dia itu donatur kelas menengah ke bawah. Tapi kalau menengah ke atas tuh nggak bisa ditipu karena mereka juga pinter dari mereka. Jadi mereka juga nggak bisa nih, ini tukang tipu. Yeah. Dari mulutnya kelihatan kan gitu. Walaupun ngomong-ngomongin Yesus, kebencian, membenci agama lain. Padahal kan agama lain itu harusnya dirangkul, diajak berkawan. Ini enggak, mereka benci, menghina, benci orang. Konglomerat Kristen itu tahu, setan ini. Ya, coba kita tegasin lagi. Coba kita tegasin lagi, Luga. Nih bagi kalian yang Kristen di bawah itu, ini kalian dengarkan ini pernyataan dari Nabi Luga itu. Nah, jadi Edis TV ini adalah pengajar palsu. Apakah betul Luga? Edis TV adalah begini, saya ketika saya ngobrol sekitar 4 tahun yang lalu sama dia masih melawan saya. Iya betul. Tapi saya belum pernah ketemu lagi dengan dia. Jadi saya nggak tahu dia udah berubah apa enggak. Tetapi kalau suatu saat kalian bertemu dengan Edis, kalian tanyakan aja, apakah Bang Luga Nabi? Kalau dibilang Luga Nabi palsu, maka saya pastikan dia masuk neraka. Iya, artinya Edis TV ini adalah pengajar palsu gitu kan? Ya, kalau dia mengajarkan Luga bukan Nabi, maka dia adalah guru palsu. Ya kan? Karena kenapa? Salah satu contohnya, Edis TV tidak mungkin bisa bertemu langsung dengan Dr. Zakir Naik karena dia aja udah kabur ke Amerika. Iya betul. Itu mentalnya pecundang. Ya. Iya betul juga. Sofiatul juga lari ke Amerika. Iya betul. Ya. Kalau saya mah di mana-mana juga ayo gitu kan. Jadi saya orangnya pemberani. Jadi terus oke lah, Edis TV udah di Amerika. Terus siapa lagi tuh yang RK dari dulu juga nantangin Juma nggak jadi tuh. Ada yang minta di Filipina lah, ada yang minta di Papua lah. Bom nantangin Donditan, minta debatnya di Israel. Sebenarnya lu mau jalan-jalan atau mau debat sih? Iya. Kalau mereka benar mau gitu, maka di Indonesia ini aja udah selesai kan gitu kan? Dan kalaupun misalnya lo mati dibunuh, emang salahnya di mana? Kalaupun lo dibunuh orang juga, ya bersyukur lo bisa mati syahid. Memang manusia ini memang selalu ketakutan dibunuh. Orang nggak apa-apa selalu ketakutan. Iya kan? Orang mau diajak ngopi kok ketakutan gitu. Dari dulu sih King Adas sampai orang mulut undang-undang dia. Udah dikasih hotel, udah dikasih duit 200 juta lagi si Lina Wijaya minta. Gua aja juga diundang aja cuma dikasih juga cuma 800.000, gua mau. Ini sampai 200 juta nggak mau datang. Ini sebenarnya lu tuh mau ngapain sih? Iya kan, si Lina Wijaya sekarang dia udah nggak nongol lagi. Kenapa dia nggak nongol? Karena udah ada yang lebih terkenal dari dirinya, yaitu si Edi. Jadi mereka pun saling baku hantam. Siapa yang terkenal iri hati. Loh, sekarang saya tanya, Lina Wijaya kemana? Ya, Lina Wijaya kemana?
Iya, Nina iya, iya. Wijaya kan karena merasa dia wanita brilian, tapi giliran ada yang lebih terkenal dari dia, Iya, 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 iya. dia Jadi iri hati mereka saling pasti. cakar-mencakar ya Luga. Betul, walaupun Jadi, bukan ya. dalam bentuk Ya. omongan. Menurut pemikiran aku Luga, mereka itu saling cakar-mencakar gitu. Karena mereka itu tidak mengakui Luga sebagai nabi. Jadi pola pikir mereka itu kacau itu. Silina, Adis TV, mereka Betul. itu kacau pikirnya itu. Sekarang gini kan, di sini kan ada statement Edis ngajak debat di luar negeri karena di Indonesia negeri tidak adil. Saya sudah debat di Indonesia udah hampir 20 kali. Hampir 50 kali saya debat terbuka. Iya betul. Ya, urusan adil nggak adil itu bukan menjadi urusan kita. Yang penting debat aja dulu. Mau adil nggak adil, yang penting hadapin. Iya. Udin Petot. Iya. Gitu, berdebat. Iya. Oh, nanti kau tidak betul, adil. betul. Emang lu juga udah adil? Kan belum tentu juga lu adil. Iya kan? Iya. Kita jangan mengklaim diri kita paling adil. Hadapin dulu masalah adil dan tidak adil itu urusan belakangan. Berhadapan dulu, orang mau nonton. Iya, iya, iya. Ini enggak, alasan terlalu banyak. Mau ke Amerika lah, debat di Cina lah, debat di New York. Giliran orang yang mau datang, saya maunya Ustadz Abdul Somad, kata si Sofiatul. Nggak usah Somad, yang ada-ada aja dulu, yang berani-berani. Orang mereka juga sibuk. Iya. Apain juga dia mau si Kores maju, ya udah hadapin si Kores. Iya. Uniripa maju hadapin, nggak usah harus Adi Hidayat lah, ini udah Abdul Somad. Iya betul Luga. Donditan, Betul, kalau lo mau Donditan, kalau lo mau debat sama Donditan, lo datang ke apartemennya, lo berangkat dari USA, dari New York, ketuk rumahnya Donditan. Bang, saya mau masuk, saya mau debat. Itu kan ada aki-aki datang itu ke rumah Donditan, kan diterima. Nah, Sofiatul, ya, Edis Kudis, datang ke rumahnya si Donditan. Jangan teriak-teriak di Amerika. Di Amerika juga ngelihatnya juga paling orang Amerika ketawa. Iya. Lu tinggal di sini tapi Luga, lu Luga. orang Indonesia. Kami sebagai Muslim, kami ini salut, kagum kami dengan mentalnya Luga itu. Luga kalau menantang pendebat Muslim itu ya langsung aja gitu kan, nggak ada alasan di luar, di sini, di situ, itu nggak ada, langsung aja gitu kan. Nah itu. Iya. Nah itu bagus tuh. Nanti kami tak si Kudis nanti TV, kami- penakut dia. beginilah dulu ya. Kalaupun misalnya lu beginilah dulu ya. Kalau lo misalnya takut dipukulin, ya nggak ada salahnya misalnya lo bawa teman 5 orang supaya menjaga-jaga. Kan yang penting kan acara jadi. Kalaupun misalnya lo takut, lo bawa teman 3 orang, Iya. ya kan? Iya. Nah kalau ada 3 orang kan tentunya kan orang juga akan lebih saling menjaga lah, ya kan? Iya. Iya nggak masalah, tetapi yang penting orang mau nonton, lo debat Iya, betul. bisa apa enggak, gitu loh. Alasan terlalu banyak, nanti kami Iya. dikeroyok. Emang lo Iya. nggak punya teman? Iya kan? Iya. Ajak misalnya tukang gorengan yang lagi nganggur, bang, tolong jaga saya, nanti saya digebukin. Ya udah siap, Iya. kasih misalnya 15.000 satu orang, 20.000 uang buat beli rokok. Ya kan aman. Iya aman. Iya aman. Jangan terlalu banyak alasan. Oh kami bogono begini. Bilang aja lo memang manusia penakut dari keturunan nenek moyang udah penakut. Nah itu jadi bukannya saya ini iri, saya nggak iri sama dia. Iya. Gimana mau saya iri sama orang yang lari ke Amerika? Saya aja di Indonesia aja. Harusnya dia yang iri sama saya, bukan saya iri sama Justru Edis. ya, ya logikanya bahwa mereka itu yang iri kepada Luga. Luga ini kan pernah nantang Dr. Zakir Naik debat secara langsung gitu kan, live gitu. Ini mereka ini debat melawan apologet Indonesia aja itu ngajaknya ke luar negeri itu alasannya ini itu. Mereka itu penakut itu. Luga ini mental. Gimana dia mau lawan Zakir Naik? Nah, kalau Luga nih bagus ini. Jadi kalian yang Kristen gitu, kalian ikuti Abang Luga ini, kalian follow gitu. Tinggalin Edis TV itu. Abang Luga nih mantap nih, nabi kalian harus kalian percayai. Sering Kristen debat offline, tapi Islam dengan main ngancem. Aduh, lu baru diancem doang. Lu takut amat sih diancem. Iya. Gua rasa lu juga sering ngancem orang kok. Iya kan? Siapa? Aki-aki apa tuh? Yang apa?
Budi Asali, ya Budi Asali sebelum mau lahir juga dia udah debat. Wajar dia debat terbuka. Sekarang kalian-kalian ini, generasi-generasi baru ini, jangan ngandalin Budi Asali itu udah dari zaman dulu. Saya masih SD, dia udah debat. Iya kan? Sekarang kalian, misalnya Edis, Budis, ya, Sofiatul, itu yang harus tampil. Jangan ngandalin Aki Budi Asali itu udah tua. Iya betul juga. Iya kan? Kalian dong yang muda-muda. Masa ngandalin Budi Asali? Iya. Kalian tampilin misalnya siapa yang mau maju, si RK, ya kan? Kemarin ada RK di Jakarta. Kenapa nggak coba telepon si Julius? Julius, saya mau debat nih sama Donditan di studionya dia. Mumpung saya lagi di Jakarta. Kemarin dia di Jakarta Barat. Mana dia ada debatnya? Malah cari-cari pendukung. Saya debater. Lu kalau debater lu datangin markasnya API di Jakarta. Siapa? Pilih si Kores, si Handi, Uniripa, Donditan. Ada manusia-manusia. Jangan lo datang ke Jakarta cuma lo jalan-jalan. Debater. Lu manfaatkan lu datang ke Jakarta, lu debat. Saya aja saya di satu kota, saya cari siapa yang bisa diajak dialog. Misalnya Menem Ali Surabaya, saya telepon, datang Bang Lugang ngopi, nggak ada berantem kok, biasa aja, ya kan? Karena tujuan dialog itu bukan untuk mau berantem. Kita berdialog dengan baik-baik, ya kan? Tunjukkan aja data, dalil, nggak perlu harus maki-maki, ya betul nggak? Dalil sama data aja. Iya betul. Mana ayatnya Yesus Tuhan, tunjukkan ini. Bantahnya ini. Mainnya itu aja. Yang aku salut dengan Luga ini tidak mau lagi menghujat-hujat Islam itu. Tidak sama seperti Kudis TV gitu, Sofiatul itu kan. Yang mereka enggak siapapun gitu. Tidak boleh menghujat, baik agama apapun. Ya kan, kalau kita menghujat kan pasti ujungnya bukan debat. Ujungnya nanti ribut, ya kan? Iya betul. Jadi tidak salah kalau saya katakan Edis, Kudis, Sofbekatul itu memang kemungkinan besar memang udah nggak bisa tertolong. Ini kan udah mau kiamat ini, masih aja gitu-gitu. Ya udah berarti nggak bisa ditolong lagi. Iya betul. Kalau udah nggak bisa ditolong, mau ngapain lagi? Edis itu membongkar kebusukan Islam. Kita nggak perlu membongkar kebusukan orang. Kalau kita memang bisa menunjukkan kebenaran, mereka sendiri akan sadar. Oh iya, Edis ini luar biasa ya, jago dia, baik dia. Orang akan terbongkar sendiri. Jadi kalau nggak perlu bongkar-bongkar orang. Lu juga manusia pecundang, lu mau bongkar-bongkar orang. Lu hancurkan dulu kepecundangan diri lu. Saya pecundang, tapi saya ingin membongkar kebusukan orang. Nah, lo busuk, ngapain lo ngebongkar kebusukan orang? Kan? Jadi bongkarlah kebusukan dirimu. Bilang kepada umat Islam, saya penakut dan pecundang, makanya saya lari ke Amerika. Itulah kebusukan saya sebagai Edis, Kudis yang bernama Edis. Saya memang busuk. Nah, itu orang lebih salut sama lo ketika lo berani membongkarkan kebusukan lo, maka orang pun akan sadar, jangan-jangan gue juga busuk nih. Gue juga membongkar kebusukan gue lah. Jadi begitu caranya. Lo tidak bisa menunjukkan keberanian lo, tidak bisa menunjukkan kebenaran lo. Tiba-tiba lo ingin membongkar kebusukan orang, sementara lo juga belum cebok. Gimana lo bisa membongkar kebusukan orang? Orang cebok ya bau lah. Jadi begitu bro, jadi bukannya kita. Nah kalau begitu kan kita tidak perlu menyakiti hati orang. Nanti orang itu akan bisa menilai ajaran ini benar apa tidak. Jadi saya ingin membongkar kebusukan Islam. Nah lo aja busuk. Iya betul. Diajak debat ketakutan. Itu kan apakah itu bukan suatu kebusukan? Harusnya lo katakan di Monas, saya ingin membongkar kebusukan diri saya sendiri. Dan kebusukan Sofiatul, kami memang orang-orang busuk. Nah itu jauh lebih bagus. Maka orang pun sadar, oh iya ya, semua kayaknya udah pada sadar akan kebusukannya. Ya kalau orang merasa nanti dirinya busuk, dia akan membongkar sendiri. Jadi lo nggak usah sibuk membongkar kebusukan orang. Tunjukkan dulu sinar yang ada di lo. Nah lo aja gelap,
Lo ingin menerangi orang yang lebih terang daripada lo. Iya. Aduh, Edis. Jadi alasan Edis TV ini keluar dari Indonesia karena hati dia itu busuk gitu. Karena dia tuh suka menghujat apa. Betul, dia penakut, pecundang. Iya, pecundang dia. Kita jangan ngomongin agama dulu ya. Ya. Tuhan yang di sorga itu tahu kok ya. Iya. Hanya Tuhanlah yang tahu siapa kita. Tetapi kita pun harus juga menghargai sesama kita manusia. Betul. Walaupun dia berbeda iman dengan kita. Kecuali dia ibarat kata belum ngomong apa-apa udah menghujat. Nah, itu juga boleh kita tegur. Nah, kalau kita tunjukkan kita tidak tidak menghujat baik-baik, orang pun tidak akan menghujat kita. Siapa yang menghujat kita baik-baik? Itu. Iya betul kan. Jadi begitu. Iya. Jadi makanya kan saya bilang, kenapa Edis Kudis dan kawan-kawan ini dia tidak bisa membongkar kebusukan diri sendiri? Mereka tidak mau bergaul dengan para nabi-nabi. Betul. Bergaulnya sama Bombom. Kita sendiri, Bombom juga orang gila. Iya betul. Bergaulnya sama Sofiatul, Jampres. Itu kalau saya perhatikan ya, itu manusianya ganas-ganas ya. Saya udah pernah masuk ke rumah mereka, di anjing-anjingin saya. Saya bilang, ini saya belum ngomong. Iya. Jadi luar biasa. Jadi saya bilang ya, kalau saya lihat secara alat, orang Islam masih jauh lebih baik daripada mereka ini. Jadi kalau orang Islam kan ya kalau nggak percaya ya udah, namanya juga agama itu kan urusan pribadi yang paling dalam. Bukan kita nggak bisa maksa-maksa orang. Iya kan? Kalau dia udah yakin juga nggak perlu suruh juga, dia yang nanti barisan pertama yang akan mendengungkan kebenaran. Tetapi apakah hatinya tersentuh? Nah, kalau hatinya belum tersentuh, lo paksa-paksain juga, lehernya pun sampai putus juga tetap dia nggak mau percaya. Makanya karena kita tahu iman itu adalah hal yang paling dalam, makanya kita tidak perlu harus sok-sok membongkar kebusukan. Bongkarlah dulu kebusukan masing-masing. Karena dia busuk, karena itu dia kabur ke luar negeri kan juga, seperti Sofiatul. Iya, betul. Jadi bagi kalian Kristen, ikuti Nabi Luga ini. Bagi kalian yang Kristen ya, kalian percayai Nabi Luga ini. Nabi Luga ini sering mendapat penglihatan itu. Edis nggak ada. Edis itu cuma bisa menghujat Islam, karena itu dia kabur ke luar negeri, takut ditangkap. Iya kan? Pertanyaan saya, pernah nggak Edis dapat penglihatan? Pernah nggak rombongannya Edis mendapat mimpi dari Tuhan? Tidak pernah. Saya udah nunggu dalam tempo 5 tahun ini, belum pernah ada sampai detik ini saya tunggu. Sementara kami udah ratusan kali. Berarti udah suatu perbandingan yang beda. Makanya orang-orang Kristen, dukunglah orang-orang yang memang benar di jalan Tuhan. Jangan dukung orang-orang pecundang. Lu mendanai orang-orang pecundang, yang ada duit lu makin habis. Nanti lu jatuh miskin. Edis itu pecundang dia, betul. Edis, Sofiatul itu pecundang. Karena itu mereka kabur. Betul. Datang aja misalnya Sofiatul ke Indonesia, ya kan? Datang. Kenapa harus takut? Ya kan, datang aja. Iya. Percuma, wajah udah cantik tapi penakut. Kalaupun ada salah, bilang mohon maaf ya teman-teman ya, mungkin saya ada salah-salah kata, terlalu keras atau begini, kan selesai. Masa lalu diampuni apa enggak, ya itu urusan orang Islam. Dia datang. Percuma lo mulut lu jago ngomong, tapi lo tidak dibarengin dengan hati yang bersih. Jatuhnya kayak begini, rugi lo nya. Jadi kalian yang Kristen yang menolak Nabi Luga, kalian nanti di neraka. Edis kalian percayai. Edis itu belum pernah mendapat penglihatan. Nabi Luga ini udah sering dapat penglihatan. Kalian akan kalau kalian percaya kepada Nabi Luga, kalian ikuti Nabi Luga, tinggalin Edis, tinggalin Sofiatul, maka nanti kalian di dalam surga. Ini ada Nabi di atas nih. Lagian si Edis sudah viral juga, Edis juga nggak kaya-kaya sampai hari ini. Iya betul. Coba, Edis katanya udah viral, di mana-mana ada Edis. Sekarang gua tanya. Masih minta donasi dia ya Luga. Sekarang Edis, oke lah,
udah punya Ferrari belum di Amerika? Iya. Harusnya udah punya Ferrari. Itu. Jalan-jalan di New York. Ini juga basi. Kalau mobil bekas tuh di Amerika 5 juta juga dapat. Di Amerika mobil paling murah dibanding di Indonesia. Di Amerika tuh 5 juta pun bisa beli mobil. Iya betul. Saifuddin Ibrahim aja pemulung aja, dia mulung pakai mobil kok. Iya. Begitu. Jadi, nah inilah nasihat saya kepada orang-orang Kristen supaya mereka itu jangan. Kemarin gini Bang ya, ada dua ibu-ibu, dia penggemar Edis. Nah, setelah saya ngomong bahwa Edis itu begini, dia tidak percaya penglihatan, langsung ibu-ibunya menyumbangkan tanahnya ke saya. Nggak jadi lagi pendukung Edis. Nah, jadi sebenarnya kalau dikasih tahu di dunia nyata, itu ada 3 orang ibu-ibu. Yang satu dia nyumbang tanah, yang kedua juga dia nyumbang tanah juga. Terus yang ketiga juga sama, nyumbang tanah. Jadi semua gara-gara dia katanya ngefans sama Edis. Setelah saya jelaskan bahwa Edis ini tidak percaya dengan kuasa Roh Kudus, mujizat, penglihatan, surga, nabi-nabi. Oh begitu ya Bang Luga. Berarti dia orangnya kurang ini dong ya, kurang hikmat katanya. Iya Bu, saya bilang akhirnya nggak jadi lagi dia mendukung Edis. Udah banyak sekali. Kan semua kan kalau saya ketemu di gereja Edis, udah saya jelasin aja. Oh begitu. Akhirnya nggak jadi lagi. Akhirnya donasinya kasih saya. Makanya saya banyak ketemu di kayak perkumpulan persekutuan doa. Kalau kalian kayak pengajian, saya tuh door to door gitu kan. Saya Edis saya jelasin. Oh begitu ya Bang. Saya pikir dia jago. Oh enggak, saya bilang dia tuh memang. Iya, memang betul juga nih. Gitu. Banyak sekali. Sudah hampir 20 orang saya ngomong gitu, akhirnya nggak jadi, akhirnya saya yang didanain. Tepuk tangan terus Bang. Bagus Bang. Orang Muslim itu bukannya tidak bisa melawan Edis, capek ngomong sama orang ngeyel. Betul Edis kan orangnya ngeyel. Iya betul, setuju. Tepuk tangan untuk Bang. Kita bukan kalah dengan orang ngeyel. Saya begini, saya kalau berdebat kita main data. Betul. Main 1 data, 2 data. Iya. Tapi kalau cuma itu saya harus kita kasih data, dia cerita sempaknya, dia cerita kolornya di mana-mana. Lu mau berdebat apa jualan sayur sih? Lu debat yang benar, kalau gua tanya jawab gitu loh kan? Iya. Oh enggak, nenek saya kemarin meninggal. Nih, bukan itu yang gua tanya Udin, yang gua tanya mana ayatnya? Kenapa jadi lu ceritain nenek moyang lo? Nah, inilah Edis. Lalu orang Kristen yang udah gila mengatakan Edis menang, bukan menang, lu namanya tolol. Go on. Iya betul. Ya setuju juga. Betul. Iya kan, gue juga nonton. Gimana sih jagonya? Enggak, dia tuh memang manusia ngeyel. Ya. Aduh. Aku kemarin nonton Luga ini debat lawan Edis itu di channelnya siapa itu kemarin tuh di YouTube, aku tengok itu. Edis ini kabur dia itu lawan Luga itu. Masih ada itu di YouTube-nya itu. Tadi iya nonton aja. Orang pacar saya aja diurusin kok. Ya. Karena Luga dan ini dia ngeyelnya begitu. Kalau saya satu ya, kenapa saya berani pukul Edis? Saya dari sepak terjang juga saya lebih senior dari dia. Betul. Ya, saya sudah 9 kali debat dengan Moko Ginta. Iya betul. Ya, si Edis belum pernah debat dengan siapapun. Kalaupun ada yang dilawan bukan orang terkenal. Iya kan? Dia katanya pernah debat di mana, di Riau. Ngapain lo debat di Riau? Itu debat di Jakarta. Iya. Debat lawan Moko Ginta. Itu lawan siapa lagi? Lawan Ustadz Kainama. Iya. Sekarang saya tanya, ketika Edis di Jakarta, ketika Edis ada di Indonesia, kenapa dia tidak mendatangin Donditan? Kenapa dia tidak mendatangin siapa tuh? Siapa tuh Ustadz Kainama? Kenapa dia tidak mendatangin rombongan api? Iya. Ustadz Nababan, datangin aja. Kenapa kau bersembunyi kau di Lampung? Kau lari ke Lampung, kau baru muncul kau kemana-mana. Karena di situ takut dia.
Kenapa kau takut? Luga aja yang udah 9 kali berdebat aja biasa aja kok. Saya masih berkawan sama semuanya Ustaz Nababan. Kopi kami di Starbucks. Ya kan? Luga ini saya pulang. Saya pulang. Aduh, Ustaz Nababan bilang gini, aduh Bang Luga nih ada sedikit nih berkat nih. Saya dikasih 300.000. Ya puji Tuhan. Ngapain? Kita itu harus berkawan dengan semua orang. Iya betul. Ngomong debat, tapi hati itu jangan benci orang. Iya betul. Nah jadi si Edis ini yang namanya debat kusir, manusia debat ngeyel ya. Orang debat ngeyel itu ilmu nggak ada, muncul jago. Nah orang kayak gini nggak usah diajak debat, langsung aja diturunin, dicampakkan ke kandang singa. Sasarannya kan bocil-bocil, anak-anak kecil, SMA, ibu-ibu rumah tangga, supir angkot. Ngapain capek-capek? Datang aja ke Indonesia, langsung kau dibayar ongkos tiket sama API ya kan? Iya betul. Tahu misalnya, itu kan lebih terhormat. Sofiato juga bukan orang miskin kok, tinggal datang aja pakai tiket sendiri, datang ke Indonesia, teriak dia di Monas, selesai. Ngapain harus dari Komal? Orang Amerika juga jijik lihatnya lo kau ngomongnya ke Indonesia tapi kau tinggal di sini, kan orang Amerika kan jadi merasa ngapain si lontong ini tinggal di negara gua. Karena mereka itu mental mereka itu mental kerupuk Luga itu. Kalau Luga ini kan kuat mental itu, enggak ada menghujat itu. Mereka itu mentalnya mental kerupuk, bisanya cuma hujat-hujat itu. Nah, itu kan kacau tuh. Iya. Ini bagus nih. Jadi pernah mereka ngomong gini, Luga itu dipakai oleh orang Islam untuk menghancurkan kekristenan. Kekristenan mana yang saya hancurkan? Yang saya hancurkan itu manusia-manusia tolol kayak kau. Iya, begitu. Bukan kekristenan yang saya hancurkan, Udin. Saya ini agama Kristen, tetapi saya juga harus mengikuti ajaran yang sesuai dengan ajaran Yesus, kasihilah sesamamu. Nah kalau kau kan bukan mengasihi sesama, kau hina-hina agama orang, kau hujat-hujat. Betul. Harusnya kau lebih mengerti. Iya, berdebat tuh pakai data. Suara boleh gede, tapi jangan ada kebencian. Makanya saya kemana-mana kan gampang aja. Kemudian ini saya diundang sama Ustadz Hans ke Surabaya dalam rangka kedatangan Zakir Naik di Malang. Saya diundang eksklusif. Nanti saya ongkosin Bang Luga. Kan enak, ya kan? Ngopi-ngopi santai, ketemu ulama-ulama besar. Nah, kalau si Edis, nonton aja kok dari Amerika, nonton kok dari TikTok, nggak bisa kok ketemu sama Zakir Naik. Iya kan? Iya. Awak pengen ngopi-ngopi sama tokoh-tokoh besar, ya kan? Iya. Masalah iman itu kan di hati kita masing-masing, tetapi secara pertemanan kita juga tetap menghormatin orang. Saya bilang kok, welcome to Dr. Zakir Naik. Datang ke Indonesia, saya sambut. Saya mewakili orang Kristen, saya menyambut baik. God bless you. Gitu dong. Masa kau datang Zakir Naik, nanti bagaimana begini? Gitu. Semua aja kau musuhin. Nabi kau musuhin. Orang Islam kau musuhin. Lama-lama setan pun kau musuhin. Padahal kau nanti bareng sama setan. Iya betul. Kalian di bawah. Kalian percayailah dari sekarang itu kepada Nabi Luga itu. Jangan lagi kalian menghujat-hujat Islam itu. Kalau kalian larut di dalam tidak mempercayai Nabi Luga dan menghujat-hujat Islam, kalau kalian larut dari itu semua itu, nanti kalian di dalam neraka. Coba kalian contoh nih Nabi Luga ini ya. Di dia kan nggak ada hujat-hujat Islam itu. Ya kan? Enggak sama seperti Edis. Edisnya bisanya cuma menghujat, kabur ke luar negeri. Kalau si Edis ini kan, kenapa dia menghujat? Satu, dia nggak mau belajar, dia nggak mau baca-baca buku-buku saya. Karena dia nggak ada ilmu, akhirnya dia belajar sama Christian Prince, dia belajar sama Salman Rushdie, Robert Murray. Itu kan kejam-kejam semua tuh manusianya. Nah dia cuma belajar, harusnya dia belajar juga dengan para nabi kan.
Saya buktinya bisa debat melalang buana tidak berantem, ya tahu harus ilmunya wajib banyak. Jangan cuma yang kau pelajarin itu aja. Itu kan yang kau pelajarin kan dari zaman 20 tahun yang lalu kan itu aja pelajarannya. Itu aja diomongin. Nggak pernah berubah, nggak ada variasinya. Kalau saya kan macam-macam. Yesus Raja, King of King, Roh Kudus Ibu, Roh Kudus Mama. Orang juga kan ini ajaran dari mana lagi nih? Ajaran baru nih, ya begitu. Nah, kalau dia kan nggak ada lagi ilmunya selain daripada dari Sofiatul ke Muncung Edis ke masuk lagi ke Muncung Sofiatul. Itu aja dibolak-balik. Dari Muncung Sofiatul masuk lagi sebentar ke Muncung Elia Miron. Elia Miron udah mau digulung, akhirnya dia sok-sok jadi lari kali Muncung ke Ortodok. Nah, si Edis ini aja lah. Si Sofiatul merasa kurang tenar lagi, dia boleh menghujat lagi biar tambah tenar. Oh, betul. Cuma kalah sama Edis. Edis kan laki-laki. Nah, jadi si Sofiatul bingung. Udah aku hujat, tapi kok gua nggak naik-naik. Sementara bayar kontrakan udah nagih terus. Iya. Sofiatul, ini kontrakan bulan ini udah 2 bulan lo nggak bayar. Bentar dulu, Pak kontrakan. Ini aku mau dapat dana nih dari Indonesia nih. Gimana caranya? Kalau cuma ngomong biasa nggak bisa. Mau nggak mau dia maki-maki lah orang kan. Nah, maki-maki yang kirim juga baru 300, masih kurang, masih butuh bangsa 800.000 lagi. Siapa lagi nih? Akhirnya dia WA, Edis kirim lah. Kau jangan cuma kau aja yang makan. Kau ingat sejarah, aku yang naikkan kau. Dikirim Edis lah, itu pun cuma 200.000 dikirim ke Sofiatul. Akhirnya Sofiatul juga mau bersungut-sungut lah, si Edis semua yang makan duit. Itu pun yang dimakan duitnya Edis juga nggak nyampe 10 juta kok. Buktinya Edis masih tinggal di di tenda-tenda yang ada di Amerika itu, yang di Chicago itu. Kita nggak tahu kalau mereka tinggal di jalanan kan, nggak pernah bikin rumahnya. Sama kayak Paul Zhang juga kan tinggal di tenda. Jadi begini, pada dasarnya kita ini diciptakan Tuhan itu berkasih sayang dan berteman. Jadi jangan membuat permusuhan, ya. Berbeda boleh, tapi permusuhan harus diredam, ya. Kata-kata yang menyinggung dibuang, berapologetlah dengan sehat, ya kan? Begitu. Jadi, nah, kalau kau udah kayak begini, udah nggak bisa pulang lagi kau ke Indonesia. Tinggal aja kau di sana. Kalau ada orang bule mau kawin sama kau, kalau nggak ada, mau nggak mau kau kawin sama orang negro, biar tambah hitam kau. Iya Luga. Oke teman-teman, aku turun dulu ya. Iya, makasih Luga. Iya. Ya. Respect Luga. Iya. Bagus. Mantap Luga.